Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatimul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf
wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jemaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan tidak intinya, marilah kita sampaikan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa kita sadari ataupun kita sadari, semua yang kita manfaatkan, semua yang kita dapatkan sampai detik ini tidak lain hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada tuntunan kita, kepada suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kemudian, yaitu ad-dinul Islam. Beliau telah mengorbankan segala apa yang beliau miliki. Beliau telah mengorbankan hartanya, waktunya, bahkan nyawanya beliau rela dikorbankan hanya untuk tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, mari kita lanjutkan estafet perjuangan yang telah dicanangkan oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, kita memiliki fungsi kita sebagai hamba Allah, Abdullah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di dalam Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita memiliki fungsi sebagai hamba Allah, maka kita ini adalah sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat ringan. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita hanya senantiasa berharap kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya dan daya yang kita miliki. Sesungguhnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada kesempatan sedikit pun kita harus sombong kepada Allah. Karena kita hanyalah sesuatu yang makhluk yang Allah ciptakan dengan maksud Allah agar kita beribadah, kita taat kepada semua perintah Allah, dan kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itulah tujuan ketakwaan kita di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian fungsi yang kedua, kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah kita sebagai khalifah, kita sebagai penerus, kita sebagai pemimpin di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai khalifah Allah, kita memiliki tugas. Karena seorang pemimpin pasti diberikan Allah sebuah tugas. Oleh karena itu, sebagai khalifah di muka bumi ini, hendaklah kita senantiasa kita memiliki tekad, memiliki azam yang kuat. Kita bisa mengajak orang lain, kita bisa menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Yang tidak lain, tugas itu adalah tugas berdakwah. Kita memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu kita berdakwah kepada orang lain. Bagaimana di ayat yang saya bacakan di depan tadi, bertabung umat yad'una ila khair. Hendaklah ada segolongan di antara umat Islam ini yang mereka senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Kita mencegah orang lain untuk senantiasa berbuat keburukan. Sesungguhnya kita adalah orang yang beruntung. Itulah janji Allah. Ketika kita mampu menjadikan diri kita sebagai orang yang mampu memiliki tekad untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, untuk mencegah orang lain kepada keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, salah satu
modal yang harus kita miliki ketika kita berdakwah, yaitu kita harus menjadi suri tauladan, kita harus menjadi contoh yang baik. Kita sebagai seorang guru, kita bisa memberikan yang baik, kita mencontohkan yang baik kepada siswa kita. Kita sebagai seorang ayah di rumah, kita berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya bisa memarahi anak kita, kita hanya menyuruh anak kita, tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Contoh yang paling sederhana yang sering kita lihat di hadapan kita, ketika seorang ayah menyuruh anaknya, "Nak, jangan merokok," tapi orang tuanya merokok di depan anaknya. Mana yang lebih dilihat oleh anaknya? Larangan orang tuanya, atau apa yang dilihat dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya? Saya yakin maka anaknya yang akan masuk ke memori anaknya adalah apa yang dilihat dari sosok ayahnya. Inilah contoh yang sangat sederhana. Ketika kita menyampaikan sesuatu, terutama kepada anak kita, kepada istri kita, mari kita contohkan terlebih dahulu. Kita menjadi contoh, karena otomatis istri dan anak kita menyontoh kita. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Sampaikan apa kekurangan yang kita jual. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Kita sebagai seorang karyawan, jadilah karyawan yang jujur. Saling menasihati, ajaklah teman-teman kita sama karyawan kepada jalan yang benar. Ketika waktu sholat, ajak mereka sholat. Ketika mereka salah, nasihati mereka. Jangan malah kita bangga ketika teman kita melakukan kesalahan. Ketika kita menjadi seorang pimpinan di perusahaan, jadilah pimpinan yang mengayomi, jadilah pimpinan yang bisa dicontoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tugas dakwah memang tugas yang sangat berat. Tapi ketika kita memiliki ilmunya, insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat menyenangkan. Tugas kita hanya mengajar, tugas kita hanya menyampaikan mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak bisa memaksa. Tapi hak prerogatif yang mengajak mereka kepada Islam itu adalah hak Allah. Mengajak mereka kepada kebenaran itu adalah hak Allah. Kita hanya mengajar. Kita lihat bagaimana contoh-contoh para nabi ketika menemui kesulitan ketika mereka berdakwah. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus sampai berputus asa ketika berdakwah dan meninggalkan umatnya pada waktu itu. Tetapi alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus kembali kepada umatnya. Bagaimana kita melihat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh yang berdakwah begitu lama. Dikatakan usia Nabi Nuh 950 tahun. Tapi sedikit umat yang mengikuti Nabi Nuh. Bahkan salah satu anaknya dan istrinya itu tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh. Dan banyak kisah nabi-nabi juga yang mungkin Allah memberikan kesulitan dalam dakwah mereka. Tetapi kegagalan-kegagalan para nabi ini bukan menjadikan justifikasi bagi kita. Nabi aja tidak mampu. Bagaimana dengan kita? Tidak. Itu adalah bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana seorang nabi gagal mengajak orang terdekat di keluarganya. Itu menjadi pelajaran kita. Ternyata ketika kita berdakwah, kita harus mulai dari diri kita sendiri, tidak binafsi. Jangan berharap istri kita, anak-anak kita menjadi seorang yang soleh dan soleha sebelum kita memulai dari diri kita sendiri untuk menjadi orang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang ayah di rumah, sebagai kepala keluarga,
ajak mereka, karena zaman ini dikatakan orang adalah zaman edan. Semua keburukan itu hampir kita sulit bedakan dengan kebenaran. Jaga anak-anak kita. Pergaulan yang terjadi saat ini begitu sangat terbuka, sangat sulit kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi sungguh kita kembali kepada agama Islam, sungguh semua akan bisa kita bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, pelihara diri kita dan juga keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai diri kita menjadi penyebab istri kita, anak-anak kita menjadi penghuni neraka karena kelalaian kita. Jangan sampai kita meninggal, tetapi anak-anak kita tidak mampu mendoakan kita pun tidak mampu. Mereka tidak pernah mengenal kalimat-kalimat doa untuk orang tuanya. Mereka lebih suka musik, mereka lebih hafal teks-teks musik daripada doa-doa. Mereka tidak pernah membaca Al-Quran sedikit pun. Pergaulan mereka sangat bebas, karena kita tidak pernah memberikan mereka pengertian. Kita tidak pernah memberikan mereka pemahaman tentang Islam. Itu semua adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin keluarga. Kita akan dipertanyakan oleh Allah nanti. Kulukum rahim wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah ketika kita tidak mampu mengajak keluarga kita dengan pemahaman Islam yang benar? Jangan kita menyuruh anak kita sholat ke masjid, tapi kita tidak mau mendampingi mereka ke masjid. Jangan sampai mereka pulang nangis karena dimarahi oleh bapak-bapak takmir, karena di masjid mereka ramai mengganggu orang sholat, sehingga orang tuanya marah pada takmir karena bapaknya tidak tahu bagaimana kondisi anaknya di masjid. Sungguh mereka akan bisa kita kontrol ketika kita mendampingi mereka. Ketika kita tidak mau mengajari mereka ngaji, tempatkan mereka di mana mereka bisa belajar ilmu agama, di mana mereka bisa belajar mengaji. Tempatkan mereka yang mengandung nilai-nilai Islam. Sekolahkan mereka dengan sekolah-sekolah yang mengandung nilai-nilai Islam. Itu yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Jangan kita acuh, cuek. Seorang ayah sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika mereka sibuk bekerja di luar, mereka sampai rumah capek, tidur dan menghiraukan anaknya. Seorang ayah sangat dibutuhkan sosoknya di rumah, terutama anak-anak perempuan. Jangan sampai anak perempuan tidak menemukan sosok ayah di rumahnya. Jangan salahkan anak perempuan mencari sosok seperti ayahnya di luar, sehingga mereka terperangkap oleh cowok-cowok yang tidak bertanggung jawab, seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Itu tanggung jawab besar kita sebagai seorang ayah. Kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah nanti. Kalau memang suasananya, lingkungannya sudah tidak sangat memungkinkan, zaman ini semua bisa diakses oleh anak-anak kita, terutama dengan HP. Karena kita bisa membuka apapun dengan HP itu. Kalau kita tidak bisa memfilter anak kita dari sejak dini, jangan sampai anak kita terjerumus dengan pergaulan bebas. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita dari api neraka kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memiliki kesadaran dalam diri kita. Kita memiliki tekad yang kuat. Mari kita sampaikan kebenaran. Mari kita sampaikan sesuatu yang lebih baik kepada orang lain. Kita selamatkan terlebih dahulu keluarga kita. Karena suatu bangsa yang kuat, suatu bangsa yang madani, yang kuat agamanya, itu dimulai dari masyarakat yang kuat agamanya. Dan masyarakat yang kuat agamanya itu dimulai dari keluarga-keluarga yang mereka memiliki pemahaman agama yang baik. Dan semua itu bermula dari sosok seorang ayah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Jadikan diri kita sebagai contoh, sebagai teladan yang baik dimanapun kita berada. Baik kita di lingkungan kerja kita, baik di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan keluarga kita. Kita bisa menjadi contoh. Ajak istri dan anak kita minimal sholat. Ajarkan mereka sholat yang benar. Ajarkan mereka doa-doa. Karena itu akan menjadi penyelamat kita nanti. Karena kita menunggu doa-doa anak-anak kita ketika kita meninggal doa. Nah, doa-doa mereka yang akan sampai kepada kita nanti. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus kepada pergaulan bebas. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan yang lain-lain. Kita melihat fenomena di masyarakat kita begitu dahsyatnya. Serangan-serangan gospel fikri, perang pemikiran yang digelontorkan oleh Barat kepada umat Islam. Mereka menghancurkan para perempuan terlebih dahulu karena kuatnya suatu bangsa, kuatnya suatu peradaban itu dimulai dari perempuannya. Ketika perempuan itu rusak, maka rusaklah semua generasi berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita senantiasa memohon kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah melindungi istri kita. Semoga Allah melindungi anak-anak kita dari siksa api neraka kelak. Semoga Allah memudahkan anak kita untuk mengajar orang lain kepada kebaikan. Kita tutup khutbah yang kedua ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meringankan angka kita. Semoga Allah memudahkan angka kita untuk berdakwah di jalan Allah. Sesungguhnya dakwah itu bukan hanya tugas seorang dai. Dakwah itu bukan hanya tugas seorang ustaz, kiai, ulama, tapi tugas dakwah adalah kita juga terkena tugas itu. Minimal kita mengajar orang lain, minimal kita menasihati orang lain. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kita saling menasihati. Ketika mereka salah, kita nasihati. Ketika diri kita salah, kita harus mau menerima nasihat dari orang lain agar hati kita tidak membatu. Karena ketika kita tidak pernah mendengarkan nasihat sedikit pun, maka sesungguhnya itu akan membuat hati kita menjadi keras, bahkan bisa membatu, sehingga hidayah Allah tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimin wa ikhwanina al-mu'minin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.